Pemirsa Televisi Edukasi, khususnya siswa sekolah menengah kejuruan di seluruh tanah air, kita jumpa lagi dengan pembahasan bahasa Indonesia dalam rangka persiapan ujian nasional tahun 2006. Saya, Entin Supriyatin, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 30 Jakarta, akan mencoba membantu kalian kali ini dengan topik tentang kosakata. Segera kita mulai saja. Topik kosakata yang akan kita bahas kali ini adalah pertama tentang diksi, kemudian kata baku dan tidak baku, makna denotatif dan konotatif, ungkapan atau idiom, majas dan peribahasa. Baiklah, akan kita bahas satu persatu, mulai dengan diksi. Diksi atau pilihan kata terdiri atas contoh kata-kata bersinonim. Kalian ingat sinonim? Ya, sinonim adalah kata-kata yang hampir mirip, tetapi pemakaiannya dibedakan. Ya, kita lihat contohnya. Ya, yang sering muncul dalam soal-soal ujian nasional adalah kata-kata ini: konvensional, tradisional, moneter, finansial, semua, segala, asli, murni, orisinal, klasik, antik, dan lain-lain. Ini adalah sebagian kecil dari contoh kata-kata yang bersinonim. Masih ingat ya? Sinonim. Berikut contoh kata-kata dari dasar yang sama. Contoh kata-kata dari dasar yang sama. Ada kata aktif, ini bentuk dasarnya. Kemudian bentuk aktivis dan aktivitas. Kalau kita lihat kata aktivis dan aktivitas, huruf F di sini berubah menjadi V apabila sudah mendapat akhiran IS atau AS. Ya. Kemudian kata emosi, emosional, dari kata ide timbul bentuk ideal, idealis, idealisme. Kemudian dari kata imun muncul kata imunisasi, kemudian kreatif, kreativitas, dan lain-lain. Ya, ini kasusnya sama apabila kata yang berakhiran F mendapat akhiran AS, maka F ini akan berubah, ya. Mendapat akhiran itas, maka F ini akan berubah menjadi V. Ini juga contoh sebagian kecil dari kata-kata yang memiliki dasar yang sama. Berikut contoh antonim. Masih ingat apa antonim? Ya, betul. Kata yang berlawanan. Nah, contohnya kata dinamis, lawannya statis, stabil, lawannya labil, homogen, heterogen, konkret, abstrak, ekspor, impor, dan lain-lain. Kalian bisa mencari contoh-contoh antonim lain yang sering sekali kalian jumpai. Berikut contoh homonim. Apa arti homonim, masih ingat? Ya, homonim adalah kata-kata yang bentuknya sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi, kata-kata yang memiliki bentuk yang sama tetapi artinya berbeda. Misalnya kata bak ini bisa berarti seperti, dan arti yang kedua adalah tempat. Kemudian kata buku, arti pertama adalah ruas, ya, ruas-ruas yang terdapat dalam bambu.
ruas yang terdapat pada tebu. Ya. Kemudian arti buku yang kedua adalah kitab, ya, buku-buku yang kalian pegang. Kemudian contoh homonim yang ketiga adalah kata rapat. Rapat ini berarti pertemuan, ya, betul. Kalian sering mengadakan rapat dalam organisasi yang kalian ikuti. Ya, kemudian arti kata yang kedua adalah dekat. Ya, rapat, dekat. Ya, jaraknya itu kecil sekali atau sedikit sekali. Berikut contoh polisemi. Ya, polisemi atau aneka makna. Jadi, satu kata memiliki beberapa makna, lebih dari dua. Contohnya, ya, kata jatuh. Ya, kalian bisa menemukan kata jatuh ini bisa dipakai atau diikuti dengan kata sakit. Jatuh sakit, jatuh miskin, jatuh hati, jatuh dari pohon. Jatuh apa lagi? Betul. Jatuh iba, jatuh cinta, betul ya. Jadi kata jatuh ini bisa kita gunakan dengan berbagai arti apabila diikuti dengan kata yang lain. Ya. Berikutnya kata naik. Ya. Naik, naik tangga, naik darah, naik haji, naik kelas, naik apa lagi? Ya, naik kendaraan, betul. Ya, silakan kalian kreatif ya, mencari kata-kata lain dengan menggunakan kata naik. Contoh polisemi yang ketiga adalah kata mata. Nah, ini mata banyak sekali kita gunakan, diikuti dengan kata lain. Sakit mata, mata hati, mata air, air mata. Mata apa lagi bisa kalian cari lagi yang sering sekali kalian gunakan? Ya, ada ya mata pencaharian, betul. Mata pelajaran, kemudian mata kaki, mata pisau, mata kail ya. Nah, itu contoh-contoh polisemi dari kata mata. Ya, contoh-contoh polisemi lainnya bisa kalian cari di buku tentang makna denotatif dan konotatif ya. Di sana banyak sekali kata-kata yang bisa kita temukan yang bisa digolongkan sebagai polisemi ya. Berikutnya kata baku dan tidak baku. Nah, inilah yang sering sekali kalian mengalami kesulitan. Kata-kata yang baku itu yang seperti apa? Karena kata-kata yang tidak baku ini sering sekali kita jumpai, ya, sering sekali kita dengar, kita baca, dan banyak digunakan oleh sebagian kita sehingga kita menganggap kata-kata baku itu, ya, kata-kata yang tidak baku itu seperti kata yang baku. Karena kata-kata tidak baku tersebut sering sekali digunakan, jadi kita menganggapnya, oh itu mungkin sudah baku karena banyak sekali penggunanya. Tetapi ternyata, ya mari kita lihat contoh-contohnya. Contoh kata baku dan tidak baku. Pertama kata anggota, ini bentuk bakunya, bentuk tidak bakunya anggota. Kemudian bentuk baku diubah, mengubah, bentuk tidak bakunya dirubah, merubah. Nah, ini sering sekali kita dengar ya diucapkan oleh banyak orang. Ini bentuk yang tidak baku. Padahal kata ubah ini merupakan kata dasarnya, bukan rubah. Berikutnya kata hakikat, ini bentuk baku, bentuk tidak bakunya hakekat. Kemudian kata ilmuwan, bentuk bakunya, bentuk tidak bakunya ilmiawan. Ini berasal dari kata ilmu memperoleh akhiran wan. Jadi akhirannya bukan awan.
Kemudian penulisan kata izin yang baku adalah menggunakan Z. Kemudian yang tidak baku menggunakan J. Jadi dilafalkannya izin. Ini bentuk yang tidak baku. Kemudian bentuk baku kwitansi menggunakan U. Ya. Bentuk tidak bakunya kwitansi menggunakan W. Begitu pula untuk kata kuintal. Ya. Ini menggunakan U bukan menggunakan W. Berikut kata mencolok. Ini bentuk bakunya. Kemudian bentuk tidak bakunya menyolok. Nah, ini juga sering sekali kita dengar ya, banyak dilafalkan menyolok. Padahal untuk kata-kata yang memiliki huruf C di awalnya, maka C ini tidak luluh. Contohnya kata mencuci, mencangkul, mencontek, ya, itu bentuk bakunya. Ya, bukan menyontek, bukan menyuci, bukan menyangkul, ya, tetapi C ini tetap dibunyikan dan tidak luluh menjadi NY. Kita lihat berikutnya. Ya, yang baku itu menyukseskan, ya, bukan mensukseskan, tapi menyukseskan. Bentuk S itu luluh menjadi NY, ya. Bukan mensapu tetapi menyapu, betul ya. Kemudian penerjemah bukan penterjemah, ya. T itu luluh menjadi N. Bukan mentulis tetapi menulis, ya, pintar ya. Kemudian kata nasihat, ini bentuk baku, bentuk tidak bakunya nasehat ya. Nah, ini yang sering sekali kita jumpai ya. Bentuk bakunya itu apotek ya, apotek bukan apotik ya. Karena orang yang berkecimpung di dunia apotek ini namanya apoteker ya, bukan apotiker ya. Jadi tolong ini para pemilik apotek ya, segera papan namanya diganti apotek apabila masih tercantum kata apotik ya. Jadi yang baku adalah apotek. Kemudian yang bentuk bakunya tuh atlet ya, bukan atlet. Karena bidangnya tuh namanya atletik. Atlet ya. Kemudian lesung pipi bukan lesung pipit. Ya, karena yang menyerupai lesung itu pipinya. Ya, kalian tahu ada di antara kalian yang pipinya seperti lesung kalau tertawa atau kalau berbicara? Ya, itu namanya lesung pipi, bukan lesung pipit ya. Karena pipit itu nama sejenis burung. Kemudian kata insaf bukan insyaf. Ya, jadi untuk SY ini untuk kata-kata dalam bahasa Indonesia ada beberapa yang kita gunakan SY, yaitu kata apa yang menggunakan SY yang baku? Betul, kata musyawarah, masyarakat, kemudian syarat, ya betul. Nah itu SY ya yang baku. Sedangkan untuk kata insaf itu yang baku tanpa Y ya, bukan insyaf tapi insaf ya. Kemudian ya satu lagi tadi bentuk yang menggunakan SY itu kata syukur ya. Marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya, bukan syukur tapi syukur ya. Itulah contoh-contoh bentuk kata baku dan tidak baku. Sekali lagi ini adalah contoh sebagian kecil dari kata baku dan tidak baku. Kita lanjutkan ke yang ketiga yaitu makna denotatif dan konotatif. Ibu yakin kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan makna denotatif dan makna konotatif. Mari kita lihat apa itu makna denotatif. Ya betul, makna denotatif yaitu makna dasar, apa adanya, netral, tidak tercampuri nilai rasa. Ya, makna dasar, mana apa adanya. Begitu orang mengucapkan makna denotatif, maka kita langsung bisa, ya betul, kita bisa langsung memahami apa yang dimaksudkan. Ya. Sedangkan makna konotatif adalah makna kiasan. Ya, makna kias
disertai nilai rasa. Nah, disinilah kadang-kadang kita perlu menafsirkan kira-kira kata tersebut bermakna apa. Ya, mengapa kita perlu menafsirkan? Karena maknanya itu adalah makna konotatif atau makna kias. Ya. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, apa yang Ibu sampaikan kali ini semuanya itu sudah pernah kalian pelajari ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian akan makin mengerti sehingga kalian bisa menjawab soal-soal mengenai kosakata dengan benar. Bisa Ibu lanjutkan? Baiklah. Ya, kita lihat contoh makna denotatif dan makna konotatif. Ya. Nah, contoh pertama, akibat jatuh, ia gegar otak. Ya. Nah, itu kita langsung bisa mengerti. Akibat jatuh, ia gegar otak. Ya, itu makna dasar, makna apa adanya. Kemudian contoh konotatif, otak pembunuhan tertangkap. Otak pembunuhan. Nah, kira-kira ini memiliki arti yang berbeda karena ini menggunakan makna kias. Ya. Kemudian contoh yang kedua, bulan bersinar terang. Ya, kalau sedang bulan purnama, kalian bisa melihat bulan bersinar terang. Ya. Nah, kata bulan yang bermakna konotatif, kami berbulan madu di Bali. Nah, ini berbulan madu, ini maknanya makna kias. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, makanlah sayur berwarna hijau. Tahu ya, sayur berwarna hijau, ada bayam, ada kangkung, ada sawi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat makna konotatif dari kata hijau. Koruptor dibawa ke meja hijau. Kemudian contoh keempat, pintu rumah terbuka, ini terbuka, tidak tertutup. Kemudian kami selalu bersikap terbuka, ya, menerima berbagai masukan. Kemudian contoh yang kelima, tukang sedang mengukir kayu, ya, ini tukang kayu, ya, membuat hiasan. Ya. Kemudian yang makna konotatif dari kata pengukir, kami sibuk mengukir prestasi, ya. Kalian belajar keras, sibuk mengukir prestasi. Nah, anak-anak, pembahasan kita tunda dulu sampai di sini. Jangan lupa kalian menyiapkan alat tulis. Kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Entin Supriyatin, dalam pembahasan kosakata. Anak-anak sudah siap untuk melanjutkan pembahasan kita kali ini? Ya, kita masuk ke yang keempat, yaitu ungkapan atau idiom. Ya, Ibu yakin kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan ungkapan atau idiom. Ya, Ibu ingatkan lagi. Ungkapan atau idiom yaitu gabungan kata yang membentuk kesatuan arti baru. Sekali lagi, ungkapan atau idiom adalah gabungan kata yang membentuk kesatuan arti baru. Ya. Contoh ungkapan atau idiom, anak emas artinya anak kesayangan. Bau kencur artinya masih muda, belum banyak pengalaman. Ya. Nah, ungkapan ini membentuk arti baru. Ya. Kita tidak bisa mengartikan satu persatu. Anak artinya apa, emas artinya apa. Begitu pula yang kedua, bau artinya apa, kencur artinya apa. Ya. Setelah dua kata ini digabung, maka baru dia akan membentuk arti baru. Ya.
Kalian sering sekali mendengar ungkapan ini, terang saja dia kan anak emas ibunya gitu. Berarti itu anak kesayangan. Begitu pula dengan kata bau kencur ya. Anak yang belum berpengalaman. Berikut contoh lainnya yaitu penggunaan ungkapan kepala dingin, yaitu berpikiran tenang. Ya, selesaikanlah semua masalah dengan kepala dingin misalnya. Kemudian berikutnya kata makan angin, ya, berjalan-jalan untuk mencari hawa bersih, sekedar menghabiskan waktu. Ya, kalau kalian punya waktu luang, kalian akan makan angin, berjalan-jalan untuk mencari hawa bersih. Kemudian contoh ungkapan berikutnya, bertekuk lutut, ya, artinya tunduk, kalah atau menyerah. Ya. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan majas. Ya, majas ini banyak sekali kalian jumpai dalam soal-soal ujian. Ya, nah di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh majas ya yang sering sekali kita jumpai. Tetapi kalian tidak hanya terbatas dengan contoh-contoh majas ini. Silakan kalian mencari contoh-contoh majas lainnya ya dalam buku-buku yang membahas tentang majas ya. Yang sering sekali muncul dalam soal ujian yaitu majas personifikasi ya. Majas personifikasi. Benda mati dengan sifat-sifat atau perilaku seperti manusia. Ya, misalnya perkataannya mengiris-ngiris jantung kalbuku. Ya. Nah ini mengiris-iris, yang bisa mengiris itu hanya manusia. Ya, tetapi di sini kok jantung kalbuku. Nah inilah yang dimaksud penggunaan majas personifikasi. Kemudian majas yang kedua, majas metonimia. Ya, metonimia ini penyebutan merek untuk mengacu benda seutuhnya. Ya, jadi mereknya yang kita ungkapkan, sedangkan benda yang bersangkutan yang tercakup dalam merek ini tidak kita sebutkan. Misal, di tangannya selalu ada Nokia. Ya, di sini Nokia-nya yang kita munculkan, tetapi bukan telepon selulernya. Gitu. Contoh yang ketiga, eufemisme, pengungkapan secara halus untuk hal-hal yang dirasa kurang santun. Ya, ini contohnya. Orang yang berubah akal itu dibawa ke RSJ, ya, rumah sakit jiwa. Nah, di sini kita menggunakan penghalusan kata berubah akal, ya, bukan sakit jiwa, apalagi gila. Nah, itu kurang santun, ya. Maka kita ubah dengan menggunakan kata berubah akal, ya. Begitu pula untuk penggunaan kata tuna, ya. Tunanetra, tunawicara. Nah, itu contoh-contoh penggunaan eufemisme. Berikut majas anafora. Pengulangan kata di bagian depan baris-baris puisi. Ya, jadi anafora ini kita jumpai dalam baris-baris puisi. Kepadamu aku menyembah. Kepadamu aku memohon. Nah, di sini ada pengulangan kepadamu di depan baris-baris puisi. Nah, ini contoh penggunaan majas anafora. Ya. Berikutnya, penggunaan majas hiperbola, pengungkapan yang berlebihan. Ya, pengungkapan yang kata yang berlebihan ini, contohnya, darahnya mengalir menganak sungai dari lukanya. Ya, kalian bisa membayangkan seandainya darah itu mengalir seperti anak sungai dari lukanya, betapa banyak darah yang dikeluarkan. Nah, itulah penggunaan majas hiperbola. Ya, majas-majas lainnya, ya, banyak sekali. Apalagi contohnya, masih ingat? Betul, ya. Ada klimaks, ada anti klimaks, ada repetisi, ada
metafora, ya. Betul, banyak sekali jenis majas, ya. Nah, ini perlu kalian buka kembali sehingga kalian mengingat banyak jenis-jenis majas dengan penggunaannya. Ya. Setelah majas, kita lanjutkan dengan peribahasa. Ya. Peribahasa ini contoh-contoh yang sering kita jumpai, ya. Pertama, air tenang menghanyutkan. Contoh yang kedua, buruk muka cermin dibelah. Contoh ketiga, kalau takut dilimbur pasang, jangan berumah di tepi pantai. Contoh peribahasa keempat, disangka panas hingga petang, kiranya hujan tengah hari. Contoh majas yang kelima, belakang parang pun bila diasah tajam juga. Kalian masih ingat arti dari peribahasa-peribahasa ini? Betul, ya. Karena peribahasa-peribahasa ini sering sekali muncul dalam soal-soal ujian atau soal-soal ulangan, ya. Nah, untuk peribahasa mau tidak mau kita harus sering membukanya, ya, dan sedikit menghafal. Tetapi kita bisa juga mengira-ngira apa sih arti peribahasa itu apabila kita sudah tahu opsi jawabannya. Ya, itulah contoh-contoh peribahasa yang sempat Ibu sampaikan pada kalian kali ini. Dan materi yang Ibu sampaikan kali ini mudah-mudahan bisa dipahami sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan soal ujian dengan baik, dengan benar. Ya. Nah, materi yang Ibu sampaikan kali ini yaitu tentang kosakata. Semoga bisa dipahami. Apabila sudah memahami, sudah bisa dimengerti kan? Ya, bisa kita masuk langsung ke soal-soal dan pembahasannya. Sudah siap dengan alat-alat tulisnya? Ya, mari kita siap dengan soal-soal dan pembahasannya seputar kosakata. Soal nomor 1. Harga minyak mentah dunia diperkirakan akan mencapai rekor pada pekan ini. Nah, ini kata rekor diberi cetak tebal karena pertanyaan yang timbul adalah arti kata rekor dalam kalimat tersebut adalah, ya, kalian sering sekali mendengar istilah ini. Apa kira-kira arti kata rekor? A. Hasil yang paling baik, prestasi yang pernah dicapai, harga tertinggi, kemampuan yang dimaksud, atau hasil yang diidamkan. Ya. Apa jawabannya? Ya, betul, ya. Jawabannya adalah C, ya. Harga tertinggi. Mari kita lihat apakah bisa masuk ke pernyataan tadi. Ya. Harga minyak mentah dunia diperkirakan akan mencapai harga tertinggi pada pekan ini, ya. Jadi tepat sekali jawaban kalian adalah opsi C, ya. Pembahasannya karena opsi C adalah makna kata rekor dalam kalimat tersebut. Kita masuk ke soal nomor 2. Ya. Menghadapi kemarau panjang, masyarakat di daerah kering harus prihatin. Ya, ada kata yang di garis bawah, kata prihatin. Ungkapan yang tepat untuk kata prihatin pada kalimat di atas adalah, ya, kita lihat pilihan jawabannya. A. Mengencangkan ikat pinggang. B. Membuka mata hati. C. Mengadu nasib. D. Menggantang asap.
E. Menggunting dalam lipatan. Yang mana yang betul? Ya, mengencangkan ikat pinggang. Ya, itu makna kata prihatin. Apakah betul jawaban kalian? Mari kita cocokkan. Ya, betul. Ya, jawabannya opsi A. Mengapa jawabannya opsi A? Karena ungkapan yang tepat untuk kata prihatin adalah mengencangkan ikat pinggang. Berikut soal nomor 3. Ya. Ini sering sekali nih, pernah kalian dengar pasti ya. Seseorang yang berilmu tidak akan menjadi benar-benar berilmu jika jauh dari Tuhannya. Karena semakin tinggi ilmu pengetahuannya, semakin tidak sombong. Inilah ya sifat yang terpuji. Pertanyaannya, peribahasa yang tepat untuk mengungkapkan maksud tersebut adalah, ya, ada sebagian dari kalian yang sudah bisa menebak jawabannya. Ya, semakin tinggi ilmu pengetahuannya, semakin tidak sombong. Peribahasa yang tepat, A. Lubuk akal tepian ilmu, semakin tinggi pohon semakin besar terpaan anginnya. Ibarat padi, makin berisi, makin merunduk. Ibarat batang pisang yang tak mati sebelum berbuah. Atau opsi E, air tenang menghanyutkan. Mana pilihan kalian? Ya, betul ya. Pernyataan tadi mudah sekali untuk mencari peribahasanya, yaitu ibarat padi, makin berisi, makin merunduk. Betulkah jawaban itu? Ya, ternyata betul ya. Kalian sudah sering sekali mendengarkan peribahasa ini sehingga akan selalu ingat. Ya. Karena opsi C merupakan peribahasa yang tepat untuk pernyataan tersebut. Mudah bukan? Ya. Makin sering kita menemukan peribahasa atau majas ya, maka makin mudah untuk mengingatnya kembali. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 4. Banyak petani menanam hortikultura karena terbawa arus saja dan bersifat spekulasi. Ya, Ibu yakin kalian pernah mendengar kata spekulasi ya, entah membacanya atau mendengarkan orang melafalkan spekulasi. Ya. Nah, mari kita lihat pertanyaannya. Arti kata spekulasi ialah, ya mungkin di antara kalian ada yang pernah berspekulasi? Ya, kadang kita hidup harus berspekulasi ya. Bagaimana bisa menjawabnya? Ya, kita lanjutkan mencari kata spekulasi. Untuk sementara kalian coba buka kamus dulu. Ya, apabila kita sudah menemukannya, kita akan kembali lanjutkan pembahasan soal-soal dan nomor-nomor berikutnya setelah jeda berikut. Masih bersama saya, Entin Supriyatin, dalam pembahasan soal-soal tentang kosakata. Bagaimana anak-anak? Sudah membuka kamus? Sudah menemukan arti kata spekulasi? Ya, baiklah. Mari kita lihat pilihan jawaban apa yang dimaksud dengan spekulasi. Ya, arti pertama, A. Mencari keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Betulkah? Oh, salah. Ya, opsi B, mencari keuntungan dalam berniaga.
Ya, kita simpan dulu. Kemudian C, mencari keuntungan tanpa perhitungan yang matang. Oh ya, betulkah ini? Ya, kita simpan dulu. Kemudian opsi D, mencari keuntungan dengan modal sekecil-kecilnya. Dan pilihan jawaban terakhir opsi E, mencari keuntungan besar dengan modal besar. Mana makna kata spekulasi yang sudah kalian temukan? C, betulkah C? Ya, mari kita lihat. Ya, betul ya. Jadi spekulasi bermakna mencari keuntungan tanpa perhitungan yang matang. Pembahasannya, ya karena opsi C itu adalah arti kata spekulasi. Ya, sesuai kan dengan apa yang kalian temukan dalam kamus? Ya, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 5. Nah, di sini ada petikan puisi karya Chairil Anwar ya, berjudul Selamat Tinggal. Pernah membaca puisi ini? Ya. Segala menebal, segala mengental, segala tak kukenal, selamat tinggal. Ya. Apa yang terbersit dalam benak kalian? Ada kata apa di sini? Ya, kita lihat pertanyaannya. Ya. Majas yang digunakan dalam penggalan puisi di atas ialah ya, majas repetisi, majas metafora, asosiasi, alegori, atau metoнимia. Yang mana? Mana jawaban kalian? Ya, jawabannya adalah A. Ya, kalian buka lagi. Apa arti majas repetisi? Nah, yaitu, ya betul ya. Majas repetisi karena majas puisi tersebut terdapat pengulangan kata-kata dalam kalimat untuk menegaskan maksud ya. Pengulangan kata-kata. Ya, itu pengulangan. Ya, untuk meyakinkannya, mari kita lihat kembali puisinya. Ya. Segala menebal, segala tak kukenal. Nah, ini pengulangan kata segala ya. Nah, ini yang dimaksud majas repetisi. Ya. Oke. Mengerti? Bisa dipahami? Ya, kalau bisa kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Perkataan yang memikat biasanya mengandung maksud yang kurang baik. Nah, hati-hati ya dengan kata-kata yang memikat. Pernyataan di atas sesuai dengan peribahasa. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat peribahasa untuk pernyataan di atas. A. Sebab buah dikenal pohonnya. B. Buah yang manis berulat di dalamnya. C. Air beriak, tanda tak dalam. D. Besar pasak daripada tiang. E. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, kalau kalian sering membaca peribahasa, maka kalian akan bisa menjawab dengan tepat. Jawabannya, ya betul sekali, yaitu opsi B. Buah yang manis berulat di dalamnya. Ya, buah yang manis ini ibarat kata-kata yang memikat. Ternyata berulat di dalamnya ini mengandung maksud yang kurang baik. Ya. Jadi yang betul adalah opsi B, karena peribahasa yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah opsi B. Bisa dimengerti soal-soal yang sudah kita bahas tadi? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, masih dengan catatan di tangan kalian ya.
Nomor 7, TNI senantiasa akan mendukung supremasi hukum. Makna kata supremasi pada kalimat di atas yaitu, ya, kalau kalian sering mendengarkan berita di televisi atau membaca surat kabar, ya, sering sekali kita menemukan kata atau istilah supremasi hukum. Apa arti supremasi hukum? A. Kekuatan yuridis. B. Kedaulatan teratas. C. Kekuatan tertinggi. D. Kemampuan berkeadilan. E. Keputusan pengadilan. Mana yang betul? Ya, ternyata di antara kalian ada yang masih ingat apa makna supremasi hukum, yaitu opsi C, ya, kekuasaan tertinggi. Ya. Mengapa kita jawabnya opsi C? Karena makna supremasi adalah kekuasaan tertinggi. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 8. Dalam proses demokrasi, apabila tidak dicapai kata mufakat, maka keputusan dilakukan dengan voting. Ya, Ibu yakin kalian sering sekali mendengar istilah voting. Ya. Kata voting dalam kalimat di atas ialah, ya, mana yang paling tepat? A. Pembatalan keputusan. B. Suara bulat. C. Pemungutan suara. D. Pengurangan pendapat. E. Pemangkasan hak suara. Mana yang tepat? Ya, coba kita cocokkan mana jawaban kalian. Ya, betul ya. Pemungutan suara. Ya, kalian mungkin pernah mengadakan voting untuk memilih ketua kelas atau ketua OSIS, ya. Jadi arti kata voting adalah pemungutan suara. Ya. Ya, betul sekali, ya. Kita lanjutkan nomor 9. Erosi disiplin perlu diatasi dengan proses sedimentasi disiplin. Makna kata erosi dan sedimentasi dalam kalimat tersebut adalah, ya, ini makna apa, Nak? Ya, betul, makna konotasi, ya. Apa artinya? Pengendapan, pengikisan, pengikisan, pengendapan, mengikis, mengendap, pengurangan, penyelesaian, berkurangnya, penyelesaian. Mana yang betul? Kalian sering kan mendengar kata erosi? Atau melafalkan atau membaca kata erosi? Apa artinya? Ya, coba kita cocokkan. Betul ya. Jadi erosi itu artinya pengikisan dan sedimentasi dalam kalimat tersebut berarti pengendapan. Ya, itulah mengapa kita menjawab opsi B. Ya. Karena makna kata erosi dan sedimentasi pada kalimat tersebut adalah pengikisan dan pengendapan. Bisa dilanjutkan dengan nomor berikutnya? Ya, Ibu masih ada beberapa nomor lagi. Makin banyak kita latihan membahas soal-soal, maka insya Allah kalian akan makin ingat, ya, dan kalian bisa menjawab dengan tepat. Mari kita lihat nomor selanjutnya, yaitu nomor 10. Untuk dapat ditetapkan sebagai pengemudi yang sempurna, ada beberapa petunjuk. Kata bergaris bawah dalam kutipan di atas lebih tepat diganti dengan, ya, ditetapkan berarti digolongkan, B. dimutasikan, C. dikiaskan, D. disimpulkan, E. diperingatkan. Bagaimana? Ya, mudah sekali ini soalnya. Jawabannya betul.
A ya. Karena opsi A adalah kata yang tepat sebagai pengganti kata ditetapkan ya, digolongkan. Nah, ya, kita lanjutkan nomor 11. Perangkat kata di bawah ini yang tidak bersinonim adalah ya, masih ingat ya sinonim? Sinonim adalah kata-kata yang hampir sama tetapi pemakaiannya agak berbeda ya. Perangkat kata di bawah ini yang tidak bersinonim. Kita perhatikan kata tidak bersinonim ya. Kita lihat mana perangkat katanya? Ya. Nyanyian, madah, kidung ya. Ini kata-kata yang memiliki arti yang sama. Ya, kalau kalian buka kamus, ketiga kata ini memiliki arti yang sama. Berarti ini bersinonim. Kemudian B, turisme, perpelancongan, pariwisata. Ya, bagi kalian yang hobi jalan-jalan, ini juga merupakan istilah atau kata-kata yang bersinonim ya. Turisme, perpelancongan, pariwisata. Kemudian C, kata laksana, seperti, bagaikan, sama tidak artinya? Ya, sama ya. Betul ya. Kita lanjutkan ke opsi D. Ada kata selamat, mukjizat, dan kiamat. Sama tidak artinya? Tidak sama? Ya, memang betul ya. Tetapi kita lihat dulu opsi E. Barangkali ini salah satu pilihan kalian. Mengembara, berpetualang, berkelana. Oh ya, ini juga kata-kata yang bersinonim. Kalian yakin jawabannya opsi D? Mari kita lihat jawaban yang benar. Ya, betul ya. Ternyata jawaban kalian benar sekali, yaitu opsi D ya. Mengapa opsi D? Karena opsi D bukan merupakan kata bersinonim. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Kita lanjutkan ke nomor 12. Ya. Budidaya tanaman secara hidroponik, yaitu sistem bercocok tanam yang banyak dilakukan para pencinta tanaman hias dan hortikultura. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas ialah, ya, ini ada istilah pertanian ya. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas ialah yang mana? Penggunaan kata agro, ada agroteknologi, agronomi, agrowisata, agropolitik, atau agrokimia. Ya, Ibu yakin kalian pernah mendengar kelima istilah ini. Ya, istilah yang tepat untuk melengkapi pernyataan di atas yaitu lupa? Ya, mari kita lihat jawabannya. Ya, betul ya. Agronomi ya. Apa arti agronomi? Yaitu bermakna ilmu budidaya tanaman. Ya. Karena agronomi bermakna ilmu budidaya tanaman. Jadi opsi B ini jawaban yang cocok untuk melengkapi pernyataan di atas. Berikutnya, soal nomor 13. Masalah pengangguran dewasa ini jangan dipandang dengan sebelah mata. Ya, makna ungkapan dengan sebelah mata ialah, ya, kalian pernah dengar istilah atau ungkapan sebelah mata? Ya, pasti kalian masih ingat ya. Apa artinya? Ya, yaitu A. Sedikit, B. Sepele, C. Ringan, D. Curang, E. Tidak adil. Ya, ini kebetulan jawabannya sudah muncul lebih dahulu.
Sehingga ya, jawabannya sepele. Ya, soal ini sering sekali kita jumpai dan kalian pasti tepat jawabannya ya. Karena ya, ungkapan sebelah mata berarti sepele ya. Ya, masih ada soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Ini kita kembali materi peribahasa. Ya. Orang yang banyak bicara biasanya pengetahuannya sedikit. Ada di antara kalian yang memiliki sifat ini? Peribahasa yang tepat untuk pernyataan di atas ialah? Ya, pasti kalian bisa menjawabnya. Ya. Apa jawabannya? A. Seperti air di dalam talas. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Air beriak tanda tak dalam. Kemudian, air tenang jangan disangka tidak berbahaya. Atau air tenang menghanyutkan. Mana jawaban kalian? Ya? Air beriak tanda tak dalam. Betul ya. Ibu tutup pertemuan kita kali ini dengan harapan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa memperdalam penguasaan kalian tentang kosakata, dan Ibu yakin kalian bisa menjawab soal-soal ujian nasional dengan baik. Selamat belajar, sukses untuk kalian.